Baik, Ibu-Ibu, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita selalu di dalam lindungan dan syafaat-Nya. Yang saya hormati Ibu Lurah Desa Plikan, Ibu Widi Astuti, yang mungkin nanti akan menyusul dosen pendamping kelompok PKM-PM kami, Ibu Dr. Nur Aini STPMP, yang sedang berhalangan hadir, dan pembicara kita pada pagi hari ini yang sudah hadir, Mas Dil Agung. Terima kasih sudah hadir. Serta ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya Dwi Febrianti selaku pembawa acara akan memandu acara pelatihan pemasaran online Ibu PKK Desa Pliken. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu materi pelatihan pemasaran online kepada Ibu PKK Desa Pliken. Acara yang keempat adalah sesi tanya jawab, kemudian pembacaan doa dan dokumentasi, dan terakhir adalah penutup. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya, supaya kita bisa lebih mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Mbak Putri mungkin bisa diputarkan untuk lagunya.
Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum meningkat ke acara yang selanjutnya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sampai sekarang sudah bersedia mengikuti rangkaian acara kami, mulai dari sosialisasi pada tanggal 13 kemarin sampai pada hari ini. Apa kabar nih ibu-ibu semua? Sehat-sehat semuanya ibu-ibu? Semoga semuanya diberi kesehatan ya ibu-ibu. Masih semangat nih Ibu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Nah, mungkin nih, biar lebih semangat ya, mungkin kita jargon dulu nih ya Mbak. Yang seperti kemarin saat kita pelatihan pengolahan dari kue kari kedelai, mungkin minta Mbak Silvi nih, minta bantuannya, siapa tahu ibu-ibu lupa untuk jargonnya. Mungkin ibu-ibu bisa langsung on mic dulu, Bu. Biar mengingatkan kembali ya, Bu. Nanti kalau kita bilang tengkulai dari limbah menjadi berkah. Langsung aja ibu-ibu bisa on mic, bisa nggak, Bu? Bisa dinyalakan mic. Satu, dua, tiga. Tengkulai Dari limbah menjadi berkah. Alhamdulillah. Ya, acaranya juga sudah siap, waktu sudah menunjukkan siang, langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan pemasaran online kepada Ibu PKK Desa Perikan. Namun sebelumnya, supaya kita lebih tahu nih tentang pembicara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Billy terlebih dahulu. Mungkin Bapak Operator bisa tampilkan. Pembicara kita kali ini ada Mas Billy Agung, SPMM. Ini saya juga seorang penulis sudah menghasilkan karya sebanyak 37 buku, sangat banyak, luar biasa nih Mas Brili. Bisnis dari Mas Brili sangat banyak, jasa edukasi manufaktur dan juga yayasan dan koperasi. Di bidang properti ada PT Aksara bersama Propertindo, PT Aksara bersama Indo, dan masih ada yang lainnya. Jasa edukasi dan manufaktur, ada PT Inspirator Indonesia, PT Malisi Impresario, PT Penanam Semesta, dan juga PT lainnya. Banyak sekali nih bisnis dari Mas Billy, sangat luar biasa sekali pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, selain pengusaha dan juga bisnis, Mas Billy juga seorang kickboxer dan Muay Thai fighter nih. Sangat peduli, selain bisnis juga peduli terhadap kesehatan ya dengan berolahraga nih ya Mas Billy ya. Oke. Alhamdulillah juga sudah hadir nih bersama kita pembicara pada hari ini, Mas Billy Agung. Selamat pagi Mas Billy, apa kabarnya Mas? Ya, selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sekarang di Purwokerto atau lagi di mana nih Mas? Lagi di rumah di Purwokerto. Oh iya. Selama PPKM ini kegiatannya lagi sibuk apa aja nih Mas? Sibuk bertahan hidup, mencari nafkah, dan ngebantu saudara-saudara yang
membutuhkan. Alhamdulillah, meskipun PPKM kita juga tetap harus produktif ya Mas ya. Iya dong. Besok tanggal 31 juga kita ada aksi untuk bagi-bagi sembako ke relawan yang jadi petugas pemakaman dan relawan supir ambulan. Alhamdulillah bisa saling membantu ya saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ya Mas ya. Betul. Belum lama ini juga saya lihat di Instagram membuka ini ya Mas, homestay ya Mas ya di masa pandemi ini. Iya, betul. Ya, Di selamat ya Mas, Dukuwalu. kan baru homestay-nya. Alhamdulillah, amin, amin. Ya, baik karena waktunya juga sudah lumayan siang, kita langsung mulai saja untuk materi pelatihan pemasaran online kepada Ibu PKK Desa Pliken. Untuk Mas Brili, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini lagi di rumah masing-masing atau berkumpul di satu tempat? Di rumah. Alhamdulillah. Kalau gitu sebelum saya share materinya, boleh minta perkenalan dulu nggak ibu-ibu atau bapak-bapak produknya yang sekarang sedang diseriusi atau diproduksi itu apa aja? Izin menjelaskan ya Mas ya. Ya. Jadi Enggak, saya pengen yang jawab ibu-ibunya, bukan moderatornya. Oke, ibunya silakan Biar Bu. ada interaksi. Mungkin dinyalain itu mic. Monggo mungkin Bu Ukna bisa sedikit sharing nih ke Mas Brili yang udah kita lakuin sebelumnya, Bu. Waalaikumsalam. Gih, Ini kok mesin. mesin apa ya? Mesin kertas. Oh, loh, apa? Mungkin Bu Sri Muryanti bisa sharing sedikit nih tentang produk kita yang sudah kita olah apa aja, Bu? Ya, kenapa Mbak? Tadi Mas Dili nanya mau tahu nih produk kita apa nih Bu yang kemarin kita sudah olah dan kita latih pada ibu-ibu nih. Bisa di-sharing Ibu? Iya, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, kemarin Alhamdulillah ini dari ibu-ibu Pliken, PKK Pliken itu sangat berterima kasih ya atas informasi ataupun pengetahuan dari mahasiswa dari UNSUD. Ini kemarin kami tentang pembuatan pemanfaatkan dari telakop dari kedelai Mas. Tengkulai. Pembuatan tengkulai kemarin belajar itu tentang membuat tepung tengkulai. Terus ada beberapa produknya itu kemarin untuk belajar membuat pembuatan pai dari tengkulai. Terus ada sagu keju dari tengkulai. Itu yang kemarin itu Mas. Semuanya sama produknya. Iya, yang kemarin ya sama semua. Jadi kita belajar kemarin untuk memanfaatkan telakop dari kedelai. Kulit ari kedelai itu kemarin. Pembuatan tepung dari kulit ari kedelai kemarin. Itu kelompok atau satu-satu?
kemarin per kelompok, Mas. Jadi di sini kemarin kan ada 16 orang, ya. Itu kemarin dibagi menjadi 4 kelompok. Apa kalau nggak salah 4 kelompok apa ya, Mbak? Ya, kalau nggak salah 4 kelompok kemarin. Berarti masing-masing kelompok ada anggotanya 4. Itu seperti itu. Kemarin untuk pemanfaatan dari Telakop Kedelai itu. Karena dari ini untuk kelanjutannya itu untuk bisa menjadi desa wisata yang khusus untuk pembuatan tempe lah gitu. Kemarin dari Indonesia itu untuk produk dari Indonesia seperti itu kemarin kan untuk Selama ini penjualannya kemana, Bu? masih ini aja, Mas. Masih sekitar ikan. Maksudnya dijualnya ke warung atau ke pasar atau ke toko atau kemana? Itu yang kami kemarin buat atau produk tempenya. Ini kebanyakan di sini busnya banyak tempe, Mas. Jadi kemarin dari mahasiswa Unsud itu untuk kreativitas itu pemanfaatan limbah itu rakopnya itu tengkulainya. Jadi kemarin masih baru belajar dari kebanyakan di sini penjualan tempe. Ya, tempe itu sudah menyebar ke pasar-pasar ke mana aja itu sudah. Mungkin Kalau hanya itu. yang olahan selain tempe kemana aja? Yang Kayak yang pakai olahan gitu-gitu. paling di sekitar sini Pliken, di sekitar sini masih situnya di ini. Oke, baik. Sejauh ini penjualannya gimana, Bu? Ya masih biasa loh, soalnya masih belum bisa itu berkembang juga. Kalau yang selain dari tempe loh, Mas. Dari produk yang kemarin itu, kita kan masih belajar juga gitu. Jadi masih dalam lokal gitu. Terima kasih infonya, Bu Sri. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung sharing materi ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cukup terlihat di layarnya ibu-ibu dan teman-teman semua. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini, memenuhi undangan teman-teman dari pengabdian masyarakat di Unsud. Memang seharusnya mahasiswa dan mahasiswi, anak-anak muda itu menjadi agen penggerak ya, agen perubahan yang membawa dampak positif serta signifikan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jadi ketika saya diminta oleh Mbak Dwi kemarin untuk mengisi acara hari ini, kebetulan waktunya juga luang dan tidak butuh waktu lama, saya langsung iyain. Terima kasih atas kesempatannya. Pliken itu kalau nggak salah masuk Kembaran ya. Salah satu usaha saya juga di sana, di Dukuwaluh, beda desa. Dan besok tanggal 31 kami juga mengadakan aksi di Kecamatan Kembaran, 16 desa. Ya, dekat dengan keseharian saya di kantor saya. Jadi sebelum kami mulai, saya ingin menggarisbawahi dulu kepada teman-teman semuanya dan kepada ibu-ibu PKK di Pliken ini. Apa yang saya sampaikan di sini adalah sebagai dasar ya atau framework aja. Jadi kita punya kesamaan berpikir yang sama. Nanti pada saat eksekusinya, pada saat aplikasi ilmu yang dibagikan di sini, saya sangat berharap teman-teman
dari unsur inilah yang akan turun langsung untuk membantu ibu-ibu PKK di Pliken. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang nggak jelas, itu langsung ada partner atau buddy yang bisa membantu gitu. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan wawasan aja pada pagi hari ini, tapi harapan saya jauh lebih besar, ibu-ibu semuanya bisa mempraktekkan. Karena ketika saya diminta untuk sharing tentang online marketing, ya apapun itulah dalam bisnis itu kalau cuma hanya sekedar didengarkan, diketahui, ya tidak membawa manfaat apa-apa yang signifikan. Tetapi ketika sudah didengarkan, diketahui, lalu dipraktekkan, maka itulah yang sejatinya akan menjadi manfaat nyata bagi teman-teman semuanya. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya, kalau UMKM tidak bergerak maju ke sana, tinggal tunggu waktu saja, semua konten, semua produk itu akan dikuasai oleh pemain-pemain besar dan kita hanya sebagai ampasnya. Lebih buruk lagi, kita hanya akan menjadi tamu di negeri kita sendiri. Karena produk yang beredar itu impor semuanya. Ngomongin kedelai lah, nggak usah jauh-jauh. Indonesia itu kedelainya impor. Karena memang luasan lahan petani, faktor cuaca, dan yang lain, teknologi pertanian di petani Indonesia itu masih belum cukup supply secara stabil terhadap industri yang melibatkan kedelai. Jadi jangan sampai nanti kedelainya udah impor, produk olahannya juga impor gitu. Kita nggak dapat apa-apa dong. Kita hanya sebagai bangsa konsumen aja. Nah itu yang pengen saya tekankan kepada ibu-ibu semuanya. Selain ibu-ibu semuanya nanti belajar produksi, kualitas barang atau kualitas produk yang dihasilkan itu bagus, mendapatkan banyak izin-izin seperti PIRT, sertifikasi halal, dan lain sebagainya, sehingga bisa dimaksimalkan untuk aliran distribusinya. Nggak cuma di Banyumas atau Jawa Tengah, tapi harapannya juga malah menasional, dan kalau sudah sampai ke titik naik kelasnya, bahkan bisa ekspor. Itu harapan besar. Tetapi semua hal yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dimulai dari baby step, satu langkah kecil ini yang akan ibu-ibu lakukan, dan apa yang akan saya bagikan di sini yaitu tentang online marketing. Oke, saya mau cerita dulu ya Bapak Ibu. Ini saya skip dulu. Ini adalah role model saya ya, Bang Sandiaga Uno yang sekarang jadi Menteri Pariwisata dan Parekraf. Saya mengenal beliau sejak 2011. Sampai sekarang alhamdulillah hubungan kami sangat baik. Bahkan kemarin waktu kami launching Aksara Room dan Uno Cafe, beliau memberikan sambutan secara digital. Jadi saya ingin mengangkat perbedaan antara pebisnis dan pedagang menggunakan role model beliau. Karena saya berharap di Indonesia itu yang akan lahir lebih banyak itu adalah pebisnis, bukan pedagang. Tapi sebenarnya perbedaannya apa aja gitu. Kalau pebisnis itu bisnisnya sudah terotomatisasi, bisnisnya sudah autopilot, sehingga tanpa menukar waktu, tenaga, pikiran, itu penghasilan mengalir terus gitu. Beda dengan pedagang. Pedagang itu menukarkan waktu, tenaga, dan pikirannya ditukar menjadi penghasilan. Jadi kalau dia ada halangan, ada kesibukan yang lainnya, dan dia tidak bisa berdagang, maka pada saat itu pun penghasilannya tidak mengalir ke dalam rekening yang dia miliki. Bisnis, sekarang Bang Sandi menjadi menteri, contohnya. Tapi penghasilannya sebagai pebisnis itu terus mengalir tanpa harus dia nongkrongin bisnisnya terus-menerus selama 24 jam. Dan pebisnis itu lebih membuat super team, sedangkan pedagang dia lebih ke Superman, apa aja dikerjain sendiri.
mulai dari pembelian bahan baku, mulai produksi, mulai packaging, sampai nanti distribusi, marketing, pelaporan keuangan, dan yang lain sebagainya itu dihitung sendiri, digarap sendiri gitu. Tapi kalau pebisnis enggak, prinsipnya adalah kalau orang lain bisa melakukannya, kenapa harus saya gitu. Jadi dia membangun sistem, membangun tim agar timnya itu bisa bergerak dan dia bisa lebih fokus ke bagaimana pengembangan bisnisnya ke level yang lebih jauh. Nah, pebisnis itu perbedaan terakhir dengan pedagang adalah aset dari pebisnis ini bisa diwariskan dan terus berkembang. Walaupun dia sendiri udah meninggal, tapi karena sistemnya sudah solid, maka anak cucu keturunannya itu bisa menikmati terus profit atau laba dari bisnis yang dirintis oleh kakeknya atau kakek buyutnya. Jadi tidak bergantung terhadap si founder. Kalau pedagang enggak. Kalau dianya sendiri udah nggak ada, maka belum tentu anak istrinya mau melanjutkan atau anak cucu keturunannya bisa mau melanjutkan usahanya, dan belum tentu kualitas anak cucunya sebagus bapak atau kakeknya, maka bisnisnya bisa jadi gulung tikar, tutup gitu. Makanya kita sering dengar kan, usaha yang dibangun oleh kakeknya berkembang di tangan anaknya, tapi tutup di tangan cucunya. Nah, itu masih karakteristik pedagang sebenarnya. Ini yang coba kita bedakan di sini, dan harapan saya semua ibu-ibu atau peserta yang ada di Zoominar kali ini bisa menjadi pebisnis. Nah, kita tujuan utamanya itu harapan saya bukan hanya digital marketing ya, teman-teman semuanya, tapi kita bisa naik kelas, bisa memperkaya hasanah keilmuan kita agar bisa dipraktekkan ke usaha kita dan usaha kita bisa naik ke level yang selanjutnya. Nah, karena itu sebelum kita spesifik membahas tentang digital marketing, saya pengen ibu-ibu tahu bahwa untuk naik kelas itu ada mantranya. Sekarang ibu-ibu bayangin, saya memiliki 12 perusahaan. 8 diantaranya itu berdiri bahkan pada saat pandemi, tahun 2020 sampai 2021. Kalau saya hanya berpikir semuanya saya kerjain sendiri, sudah pasti itu tidak mungkin. Karena apa? Karena saya punya waktu yang sama dengan ibu-ibu semua, 24 jam. Saya punya keterbatasan energi, saya punya keterbatasan tenaga, dan saya punya keterbatasan ilmu juga, keterbatasan modal apalagi. Tapi saya mencoba merangkai sebuah sistem yang alhamdulillah itu bisa diduplikasi. Akhirnya sekarang fokus saya adalah membangun bisnis baru, membangun tim, bisnisnya jalan, saya tinggal mengawasi, saya tinggal memonitor dari jauh dalam jangka waktu yang tidak terlalu padat. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mempraktekkan 4 mantra scale up ini. Mantra scale up itu artinya naik kelas ya. Dan mantra ini selalu saya gunakan untuk saya, untuk tim saya, untuk bisnis yang saya bidani. Mantra yang pertama adalah angka yang memaksa. Angka yang memaksa itu gimana? Kalau kita sekarang berpikir begini, saya buat olahan kedelai nih. Misalnya pai kedelai gitu. Sehari bisa produksi 100 pai aja itu udah lumayan. Itu kalau laku semua, 80%, misalnya aku 80, 20 nggak laku. Itu udah lumayan, udahlah. Cukup nyaman dengan segini-segini aja. Ya, sampai kapanpun, Bapak Ibu tidak akan bisa naik kelaskan bisnisnya. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, itu ditentukan oleh pikiran kita. Contoh ya, saya sering melakukan simulasi ini dalam berbagai macam pelatihan. Jadi biasanya pelatihan-pelatihan untuk sales atau marketing, mereka berkumpul kan. Saya kasih challenge ke mereka. Dalam waktu 2 jam, berapa jumlah
calon nasabah atau calon klien yang bisa mereka hubungi dan mereka targetkan untuk bisa closing hari itu. Nah, masing-masing menjawab. Karena saya berikan challenge-nya itu seperti ini. Kalau misalnya nanti mencapai target, maka mereka mendapatkan poin 100. Tapi kalau melewati target, setiap satu kelebihan, mereka akan mendapatkan poin 10. Sebaliknya, kalau angka pencapaian mereka di bawah target, angka pencapaiannya akan dikurangi 20. Oke. Habis itu saya tanya, targetnya masing-masing berapa? Ada yang ngomong 20, ada yang ngomong 15, ada yang ngomong 25, tapi ada yang ngomong 50. Nah, saya kasih waktu 2 jam, mereka mulai follow up calon klien atau calon nasabahnya. Setelah 2 jam, saya kumpulkan datanya. Ternyata yang mereka capai itu tidak jauh dari yang mereka target. Deviasinya sekitar 10%. Entah itu 10% melampaui atau 10% di bawah target. Jadi yang mereka di awal nargetin 20, ya pencapaiannya nggak jauh-jauh dari 20. Bisa cuma 22 atau bisa cuma 18. Yang 15 targetnya juga sama. Cuma 16 atau 13. Beda dengan, maksudnya yang targetnya lebih besar itu pun sama. Ada yang nargetin 50, pencapaian mereka itu kalau meleset pun tidak jauh-jauh, hanya 48, 49. Tapi yang targetnya 50 ini kan mendapatkan poin yang jauh lebih besar. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari sini, ibu-ibu? Semakin keras kita menetapkan angka yang memaksa atau target yang memaksa, maka pikiran kita, sel-sel dalam tubuh kita, serta alam semesta ini akan ikut berkontribusi mewujudkannya. Kita memikirkan kegagalan pun, itu yang akan kita terima. Kita memikirkan keberhasilan, ya itu yang akan kita terima. Semua di dunia ini, alam semesta ini netral. Jadi yang bisa mengubah itu harus dari dalam diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya punya target tahun ini membuka 5 perusahaan. Agar apa? Agar nanti CSR-nya saya kumpulkan, saya gunakan untuk membangun rumah tahfiz Al-Quran. Gratis bagi yatim dan duafa. Itu adalah angka yang memaksa. Dan semakin memaksa, maka akan semakin meras otak, pikiran, tenaga kita untuk mencari cara gimana cara mencapainya. Lalu mantra yang kedua, tindakan yang menantang. Einstein pernah mengatakan, hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi dengan cara yang sama. Jadi kalau ibu-ibu ingin mencapai hasil yang berbeda, tapi yang setiap hari dilakukan itu hal-hal yang sama, maka itu adalah definisi bodoh sesungguhnya menurut Einstein. Nah, contoh misalnya, pada saat masa pandemi seperti ini, saya punya hotel. Industri pariwisata adalah industri yang paling terpukul. Jadi saya harus melakukan tindakan-tindakan yang menantang nih. Yang mana tidak semua hotel berani lakukan, tidak semua hotel berani memikirkannya. Saya ubahlah homestay yang saya baru dirikan bulan Juni 15 kemarin itu menjadi fasilitas untuk isoman. Jadi ketika hotel-hotel lain mereka terisi tamu mungkin hanya 20%, 30%, hotel saya bisa di angka 80% atau 70%. Itu tindakan yang menantang, harus dilakukan. Yang ketiga, bebas tyranny of the hour. Lawan dari tyranny of the hour adalah news of the hour. Gampangnya kayak tyranny of the hour itu kan atau ya. Kadang kita berpikir, kalau saya fokus di bisnis, nanti saya harus mengorbankan waktu saya bersama anak-anak. Jadi saya harus memilih salah satu.
bisnis atau waktu saya bersama keluarga. Seorang pebisnis yang sukses, seorang yang mau naik kelas, itu harus mengubah pikiran seperti itu. Dari pilihan, saya kalau melakukan A, saya mengorbankan B. Saya melakukan B, saya mengorbankan A. Menjadi, saya melakukan A, dan saya akan melakukan B, sama baiknya tidak berkurang kualitasnya. Saya memegang banyak usaha, saya membangun banyak usaha, tapi quality time bersama keluarga, quality time untuk beribadah, dan yang lain sebagainya, saya tetap samakan kualitasnya. Tidak ada penurunan sedikit pun dengan bertambahnya aktivitas bisnis saya. Nah, itu yang harus dicari. Semuanya tetap bisa berjalan bersama. Kata kuncinya apa? Pemberdayaan tim. Jadi saya membuka bisnis baru tidak berarti saya harus terjun 100% di sana. Saya bangun tim, saya bangun sistem, saya tinggal monitor dari jauh. Ada sesuatu yang tidak sesuai rencana, saya tinggal ingatkan. Tetapi saya tidak sehari-hari di sana mikirin laporan keuangan, mikirin belanja bahan baku, mikirin ini itu sudah ada tim yang melakukannya. Jadi semuanya bisa kita pegang secara bersama. Ini juga nanti berkaitan dengan digital marketing ya, ibu-ibu semuanya. Tapi mungkin akan ada beberapa cara. Saya akan tunjukkan, misalnya contoh kita lewat sosial media atau lewat marketplace. Itu kan banyak sosial media, setidaknya ada 3, marketplace ada 3. Ini kalau saya fokus di sosial media, nanti marketplace-nya terbengkalai. Saya fokus di marketplace saja, sosial medianya terbengkalai. Nah, itu cara berpikir kuno yang harus ibu-ibu buang. Jadi sekarang adalah saatnya kita berpikir gimana caranya semuanya bisa kita optimalisasi. Oke. Nah, lalu yang keempat adalah tagih brutal. Jadi ketika di awal saya sudah bersepakat dengan tim saya, oke, target bulan ini segini ya. Program kerja yang harus kamu lakukan itu ini. Deadline-nya adalah tanggal ini, segini, untuk kerjaan ini tanggal segini. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara kita dan tim, maka tugas kita sebagai leader, sebagai pemimpin adalah menagih brutal ke mereka. Kalau ini sudah disepakati dua belah pihak. Jadi sebelum tanggalnya saya ingatkan, pas tanggalnya kok dia belum setor targetnya, saya akan tagih secara brutal. Kalau perlu setiap jam saya ingatkan, saya telepon. Gimana caranya biar dia tetap on track sesuai dengan hal yang kita sepakati sebelumnya. Nah, ini 4 hal yang bisa disebut sebagai mantra scale up, Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu bisa mempraktekkan ini dengan baik, saya bisa jamin bisnis ibu-ibu itu akan naik kelas. Tidak hanya di bisnis rumahan, tapi juga malah bisa masuk ke industri manufaktur, level pabrikan. Nah, kita udah masuk ke digital nih. Kenapa internet marketing, digital marketing itu hal yang nggak boleh kita ketinggalan di sana. Kita harus terus update di sana. Level apapun bisnis kita harus melek digital marketing. Karena menurut data Indonesia itu peringkat 4 dunia untuk pengguna internet. Sorry, peringkat 4 di Asia. Pengguna internet di Indonesia itu 78 juta. Sekarang bayangin loh, nggak usah per hari deh. Per bulan, 1% saja dari 78 juta. Berarti kan 780.000. 780.000 itu setiap bulan, 780.000 ini orang ya, bukan umbi-umbian ya. 780.000 orang ini pesan produknya ibu-ibu semua per bulan. Kalau satu produk, satu item, satu pieces, kita untungnya nggak usah gede-gede lah. 100 perak aja. 780.000 kali 100 sudah 780 juta per bulan. Itu hanya 1% dari pengguna internet di dunia, di Indonesia, maaf. Jadi pasarnya memang luas sekali. Dan kalau kita tidak bergabung di sana, ya selamanya kita hanya sebagai objek jajahan. Kita hanya sebagai
konsumen di sana, bukan sebagai orang yang ikut menikmati kue besar dari pasar yang sangat seksi ini. Lalu ini hasil survei, ibu-ibu. Ternyata dari pengguna internet berdasarkan usia, itu segmen paling besar adalah segmen usia 19 sampai 34 tahun. Hampir 50% pengguna internet ada di kalangan usia ini. Yang kedua, di segmen usia 35 sampai 54 tahun, sebanyak 30%. Ini cara bacanya gimana? Oke, berarti kalau sekarang saya mau jualan produk apapun itu, misalnya di sini adalah kuliner atau makanan, konten-konten yang saya sajikan, promo-promo yang saya tonjolkan, itu sesuai dengan target market besarnya. Target market besarnya berapa? Usia 19 sampai 34 tahun. Apa sih yang paling disukai oleh kelompok usia ini? Mereka suka hal-hal yang ada bau-bau sosialnya, ada bau-bau go green-nya. Oke, berarti saya harus mengemas produk saya agar relevan dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya, saya jual pie, bungkusnya itu tidak pakai pisang. Bungkusnya tidak pakai plastik, tetapi pakai bahan lain yang itu ramah lingkungan. Nah, ini gigit nih untuk di segmen pasar 19 sampai 34 tahun. Karena segmen pasar ini yang memiliki populasi paling besar di antara semua pengguna internet di Indonesia berdasarkan usianya. Nah, kalau kita bedah lagi datanya, pengguna internet di Indonesia total itu 132,7 juta sekarang. Laki-lakinya ada 52%, perempuannya 48%. Jadi relatif imbang lah di sini. Mau nyasar laki-laki atau perempuan itu sama aja. Tapi kabar baiknya adalah 65% pengguna internet itu ada di Pulau Jawa. Jadi Jawa ini juga sangat padat dan sangat seksi untuk kita sasar sebagai target market produk yang kita jual. Nah, berarti tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu nanti promosinya atau marketingnya menggunakan konten-konten bernuansa Jawa. Misalnya mungkin pakai bahasa Jawa, tunggu sih, gratis loh. Ya, kreasikan lah. Ini nanti hubungannya sama kreativitas di situ. Jadi data ini bukan sesuatu yang mati. Ini adalah data yang kita bisa baca untuk kita bisa menentukan langkah-langkah strategis apa yang bisa kita ambil dalam strategi pengembangan usaha kita, khususnya adalah marketing. Nah, ini ada data lagi, Bapak Ibu. Ini perilaku pengguna internet di Indonesia. Nah, kenapa saya jejelin ibu-ibu data-data ini? Karena sebagai seorang bisnis, data itu hal yang sangat wajib dan fardu ain. Kalau bisnis hanya mengandalkan feeling, intuisi, atau jere kulak dean, ya bisnis itu akan segitu-gitu aja gitu. Jadi misalnya ibu-ibu biasa nonton Ikatan Cinta, ini saya ganti dengan coba, ini ada data, ini dibaca, dipelajari, dan coba kita praktekkan relevansi data ini dengan strategi-strategi marketing produk yang kita jual. Di sini datanya muncul lagi nih. Ternyata 62% orang atau pengguna internet itu lebih sering mengunjungi online shop dibandingkan konten-konten yang lainnya. Kalau kita lihat konten sosial media paling sering dikunjungi di Indonesia itu apa? Ternyata nomor 1 masih Facebook. 54%, sebanyak 71,6 juta pengguna internet di Indonesia itu punya Facebook. Jadi ternyata marketing lewat Facebook itu sangat strategis. Yang kedua apa? Instagram. Yang ketiga YouTube. Sebenarnya ada yang lebih tinggi dari Facebook. Apa itu WhatsApp? Itu angkanya lebih tinggi. Tapi tidak disebutkan di sini karena tidak ikut di survei. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi. Kalau kita ngomongin spesifik di Facebook,
ternyata kelompok usia paling tinggi yang menggunakan Facebook itu ada di rentang 20 sampai 29 tahun. 21 juta pengguna Facebook usia 20 sampai 29 tahun itu berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perempuan 14 juta. Yang kelompok kedua terbesar pengguna Facebook adalah usia 13 sampai 19 tahun. Usia anak-anak kita. Kalau kita mau produk kita disambut antusias, maka pastikan produk kita memenuhi selera dari target market yang kita sasar. Kita skip sedikit karena waktu yang terbatas. Masuk ke langkah eksekusi. Ibu-ibu semuanya dan adik-adik dari Unsud, saya harap nanti juga bisa membantu. Syarat pertama, ibu-ibu semuanya sekarang adalah paling tidak di HP ibu-ibu itu memiliki 3 aplikasi ini. Tapi bedakan antara penggunaan sosial media untuk keperluan personal dengan keperluan bisnis. Mas, saya udah punya Facebook, saya udah punya WhatsApp, saya sudah punya Instagram. Berarti saya udah cukup online dong? Belum tentu. Lihat kontennya. Itu isinya foto selfie semua atau enggak? Itu isinya foto jalan-jalan semua atau enggak? Nah, kalau sudah punya personal nggak apa-apa. Kan kita bisa bikin lagi akun kedua yang fokus di bisnis, yang fokus untuk branding, fokus untuk jualan, fokus untuk menangani pelanggan. Jadi kalau kita mau jualan kita laku, ya kita harus serius di sana, kita harus fokus di sana. Sudah punya Facebook pribadi, sekarang bikin Facebook fanpage yang khusus untuk jualan. Sudah punya WhatsApp pribadi, install WhatsApp bisnis. Nggak perlu beli HP baru. Install di satu HP, yang sama itu bisa. Hanya beda di nomornya aja. Sudah punya Instagram personal, bikin akun khusus Instagram yang itu kita set up menjadi bisnis account. Yang itu tujuannya, fungsi utamanya adalah untuk edukasi dan untuk jualan. Nah, ini yang harus kita buat dulu. Jadi nanti PR untuk teman-teman Unsud juga, lain kesempatan kalau ada kunjungan ke lapangan, tolong dipandu ibu-ibu ini, paling tidak mereka memiliki akun jualan di 3 sosial media ini. Punya Facebook fanpage khusus untuk produknya, punya WhatsApp bisnis untuk produknya, punya Instagram account, bisnis account untuk jualan produknya. Pastikan semua kelompok ibu-ibu PKK yang tergabung di situ sudah memiliki semuanya. Oke. Pilih caranya, ya itu tugas anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang mau mendampingi itu. Disusun strateginya dan pastikan itu sudah bisa tereksekusi. Lalu yang selanjutnya adalah marketplace. Fokus di 3 marketplace ini saja. Ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, syarat utama di digital marketing, sebelum kita belajar ilmu digital marketing yang ruwet, yang cukup rumit ya, syarat pertama adalah punya tokonya dulu. Gitu. Kita punya Instagramnya, kita punya Facebooknya, kita punya Bukalapaknya, kita punya Shopee-nya, kita punya Tokopedia. Buka dulu. Untuk nanti optimasi, untuk nanti kita tembak dengan ads, tembak dengan iklan, itu level kedua atau bab kedua. Bab pertama, kita punya dulu, punya akunnya, punya tokonya. Jadi, install Bukalapak, jangan cuma belanja di sana. Install Shopee, jangan cuma belanja di sana. Tokopedia juga sama. Tapi install, lalu manfaatkan itu untuk menjadi seller di sana. Update produknya, perbanyak produknya, dan
pastikan fast respon pada setiap permintaan pembelian yang masuk. Jadi PR selanjutnya juga buat teman-teman mahasiswa di Unsud, diajari nih step per step nanti ketika ada waktu kunjungan lagi, gimana sih caranya buka akun di Bukalapak, gimana caranya buka akun di Shopee, gimana caranya buka akun di Tokopedia. Ini kalau dibahas secara mendalam, satu aja, Shopee aja contoh, itu bisa memakan waktu seharian full. Oleh karena itu, saya hanya akan menampilkan intinya aja, tapi insya Allah kalau ini dipraktekkan, itu akan berdampak kepada kenaikan penjualan produk Bapak Ibu atau Ibu-Ibu semuanya yang ada di sini. Nah, kunci ketiga, setelah semuanya kita buka gitu ya, sosial medianya kita punya, marketplace-nya kita punya, lalu gimana caranya biar ini ngedongkrak penjualan? Buka toko aja nggak cukup, buka akun aja nggak cukup. Tapi pastikan kita punya 3 kata kunci ini. Pertama, istiqomah konten. Bikin konten yang diuploadnya itu harian. WhatsApp setiap hari, story di WhatsApp itu jangan dibiarkan kosong. Upload produk-produk Anda, promo-promo Anda lewat WhatsApp story Anda. Atau kalau punya grup banyak, jangan ragu untuk jualan. Jangan ragu untuk promosi, nggak apa-apa. Asal kita tahu waktunya ya, jangan sampai misalnya ada berita duka, kita timpali bawahnya dengan promosi produk jualan ya. Itu tidak tahu etika juga. Jadi harus tahu tempatnya dulu kalau kita mau promosi di grup. Tapi kalau mau promosi di status WA, itu kapan aja nggak ada masalah. Yang penting istiqomah. Kita niatkan sehari satu masukin konten di Instagram, di Facebook, di WhatsApp. Dan kalau di marketplace, paling tidak kita rutin mengupdate ada barang-barang jualan yang baru, gitu, varian-varian baru. Jangan hanya satu produk aja. Karena orang pertama kali memutuskan belanja di toko, itu akan lihat, barangnya pepek apa ora, lengkap atau enggak. Setelah dia tahu ini barangnya banyak, barangnya lengkap, paling dia hanya beli 1-2 item. Tapi yang membuat orang tertarik adalah kelengkapan varian dari barang yang dijual di toko itu. Yang kedua adalah foto dan caption. Caption itu copywriting. Jadi fotonya jangan hanya sekedar foto, tapi foto yang harus, kalau ini makanan, orang lihat foto itu, dia langsung kepengen, dia langsung lapar, dia langsung ngiler, dia langsung tertarik untuk pesan. Itu ada tekniknya. Minimal yang paling basic, ibu-ibu nanti belajar teknik pencahayaan, teknik komposisi, jadi penempatan objek di dalam foto itu ada di mana. Nah, ini juga saya berikan PR untuk teman-teman mahasiswa untuk membantu sesuai dengan apa yang kalian bisa dan kalian tahu. Kalian ngertinya Canva, coba di-sharing itu kepada ibu-ibu di sana. Artinya Snapseed, Lightroom, ya nggak apa-apa, di-sharing aja. Jangan foto polos-polos gitu aja, kita asal foto langsung update gitu. Itu kurang cantik gitu. Padahal dengan effort, dengan usaha paling 5 menit, kita bisa membuat foto itu 2 kali lebih menarik daripada foto polosan yang kita ambil. Kenapa tidak? Dan pastikan captionnya itu juga menarik perhatian, bombastis gitu. Kalau zaman sekarang istilahnya clickbait ya. Orang lihat atau baca judulnya udah langsung ke-trigger itu untuk komen atau minimal untuk like. Yang ketiga adalah update trend. Tren ini selalu berubah, dan ketika produk kita bisa menyesuaikan relevansi antara tren dengan apa yang kita jual, itu akan mengangkat popularitas produk kita secara otomatis. Misalnya sekarang adalah trennya vaksin nih. Saya punya promo juga yang bisa, yang nginep di hotel saya menunjukkan sertifikat vaksin, dia dapat diskon. Nah, itu tren-tren seperti itu akan selalu berubah. Oleh karena itu kita selalu update terhadap tren yang ada.
Jadi kita tidak asal konten, tidak asal buat copywriting, tapi ada relevansinya dengan tren yang sekarang. Bikinlah misalnya istilah PPKM yang lucu-lucu yang berkaitan dengan produk. Misalnya promo-promo kedelai Manyus gitu, atau apalah, atau promo produk kedelai mantap ya. Pokoknya dengan hal-hal yang sekarang sedang naik daun, sedang tren. Itu dikorelasikan dengan materi promosi yang akan kita lakukan. Nah, kurang lebih itu dulu, Bapak Ibu. Jadi, saya nggak terlalu banyak membagikannya. Asal 3 hal ini Ibu-Ibu lakukan secara istiqomah, saya bisa yakin 100% jualan Ibu-Ibu itu akan naik. Gitu ya. Nah, materi ini sudah saya berikan ke Mbak Dwi, nanti Mbak Dwi bisa bagikan ke Ibu-Ibu semua. Oke, nah contoh ya, misalnya ini yang sedang saya fokuskan di sosial media, ini paket home care. Jadi layanan isoman, tapi tidak hanya kamarnya saja, tetapi juga sudah sama bantuan medis. Obat, vitamin, konsultasi dokter, kalau dibutuhkan ada ambulan, ada oksigen, dan lain sebagainya. Jadi orang yang isoman tidak perlu khawatir mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat ketika mereka membutuhkan. Ya, alhamdulillah ini bisa mendongkrak hasil jualan kamar yang saya miliki. Minimal saya tidak merumahkan karyawan saya masih bisa terus. Nah, kita fokus terhadap isu-isu atau tren-tren yang sedang naik dan pastikan kita bisa menjadi bagian dari solusi atas isu-isu tersebut. Kurang lebih begitu, Ibu-Ibu semuanya. Ini Instagram saya, silakan di-follow. Ada email saya dan juga ada nomor WA saya. Kapanpun mau konsultasi, monggo. Terima kasih karena waktunya sudah 45 menit. Saya Brili Agung, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mungkin sedikit ada jawab Mas bagi mungkin yang ingin silahkan untuk mengajukan pertanyaannya dengan menyalakan mic-nya. Monggo Ibu-Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sambil menunggu Ibu-Ibu yang ingin bertanya, saya ingin bertanya boleh? Boleh, monggo. Iya. Jadi kan ini produk, misal kita mau memasarkan produk baru ya Mas ya. Nah, gimana sih caranya kita mau bersaing dengan bisnis yang udah lama berkecimpung dan sudah bisnisnya juga udah lumayan besar gitu Mas. Bagaimana kira-kira untuk triknya? Seperti itu untuk kita yang masih pemula seperti itu. Ya. Inti dari pemasaran atau bisnis itu adalah menyentuh manusianya. Nah, salah satu kelemahan yang tidak dimiliki oleh para gajah-gajah atau bisnis besar itu adalah intensitas mereka memanusiakan manusia. Jadi mumpung kita masih kecil, setiap kali kita mau jualan produk atau jasa, apapun itu, pastikan interaksi antar manusianya itu kita lakukan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ya jangan jawab seadanya. Kita jawab dengan penuh kehangatan dan penuh perhatian. Ada yang order misalnya kirim barang online gitu, kirim ke luar kota gitu. Jangan hanya setelah dia transfer kita udah nggak kabarin lagi. Pastikan kabarin, kirimin resip pengirimannya. Nanti kalau misalnya kira-kira barang sampai 3 hari, kita kontak lagi, tanya gimana udah sampai belum, barangnya sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Dan kalau ada yang kurang, boleh disampaikan kurangnya apa. Kalau dia komplain, kita terima kasih.
Jadi kita punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa kita. Jadi sentuhan antar manusia itu yang bisa kita lakukan agar kita mampu bersaing dengan produk-produk yang skalanya jauh lebih besar. Itu dulu aja yang perlu dilakukan. Artinya kembali lagi lah ke nguwongake, memanusiakan. Baik Mas Billy, untuk jawabannya sudah sangat jelas. Ya mungkin ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya, Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Mumpung masih ada pembicara nih, Ibu-ibu bisa sharing-sharing. Oh, Bu Lukna, oh ya, mungkin mau bertanya, dipersilahkan Bu. Assalamualaikum Mas Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang perlu di mindsetnya mungkin ada ya. Gimana? Suaranya agak putus-putus, mohon maaf. Di pedagang aja gitu, gimana itu cara merubah mindsetnya itu? Itu saja mungkin butuh penjelasan dari Mas Billy. Terima kasih. Cara mengubah mindset untuk jadi pebisnis. Oh ya. Oke. Mindset itu adalah hal yang paling dasar, hal yang paling penting. Yang banyak ya yang saya temui di lapangan, kenapa teman-teman yang sekarang menjadi pedagang tidak lantas naik kelas menjadi pebisnis adalah mereka terlalu kenceng ngekepin bisnisnya. Terlalu kenceng ngekepin bisnisnya gimana? Ya semuanya kalau bisa saya lakukan sendiri, akan saya lakukan sendiri. Biar saya dapat untung yang lebih besar. Nah itu mindset yang keliru sebenarnya. Karena begini, Ibu-Ibu. Ketika semua halal sama perintilan kecil kita lakukan sendiri, ya kita tidak punya waktu untuk mengembangkan usaha kita. Kita tidak punya waktu untuk berpikir pengembangan bisnisnya. Jadi kita fokus ya sehari-hari ya itu aja, belanja bahan baku, mengolah bahan baku, produksi sendiri dan yang lain sebagainya. Jadi selamanya ya jadi pedagang. Tapi kalau kita berpikir mindsetnya kita ubah, saya harus membangun super tim nih. Jadi saya bikin SOP-nya. Biar siapapun yang membuat produk ini rasanya sama. Berarti saya bikin resepnya, saya bikin SOP-nya. Dan saya ajarin tim saya untuk bisa melakukan itu semua. Jadi nanti saya nggak sempat untuk masak, orang lain bisa melakukannya untuk kita. Nah, hal seperti itu yang harus kita bikin sistemnya, sehingga itu bisa kita delegasikan. Nah, proses mendelegasikan ini tidak semua orang mau untuk ikhlas memberikan itu. Wah, nanti kalau saya kasih resepnya, dia nanti buka sendiri dong. Nanti dia jadi saingan saya dong. Nah, itulah yang membuat orang tidak maju-maju. Yang namanya bisnis, yang namanya persaingan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Asal kita selalu ingat, rezeki dari Allah itu nggak akan ketukar, udah itu aja. Mau ada 10.000 orang buka bisnis yang sama dengan kita, kalau kita diporsi rezeki dari Allah 100, ya kita akan menerimanya tidak kurang dan tidak lebih. Jadi itu dulu. Tapi untuk meminimalisir resiko-resiko, tentu ada caranya untuk menguji itu di sistem. Nah, hal semacam itu yang harus kita buka dulu mindsetnya. Jangan semuanya dikepin sendiri. Fokus bangun tim. Wah, nanti saya takut nggak bisa gaji tim saya. Nah, ketika semua urusan perintilan diserahkan oleh tim, kita memikirkan nih, gimana caranya kita bisa jualan sampai ke titik tertentu, ke target tertentu, sehingga semua kewajiban kita terhadap tim kita itu bisa kita penuhi. Fokus kita di pengembangan bisnis. Hasilnya akan berbeda ketika kita fokus di perintilan bisnis hari-hari. Mindset itu yang harus dilepaskan dulu. Gitu. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Lukma yang sudah uh, memberikan pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan lagi, silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ini Mbak. Ya maaf, saya mau bertanya. Silakan Bu Sri. Suaranya nggak kedengeran? Kedengeran, Bu? Ya. Ini Mas, tadi yang sudah Mas sampaikan itu sangat bermanfaat sekali bagi kami, mungkin ya, terutama saya juga. Ya. Ini yang akan saya tanyakan itu yang 3 kata kunci. Ya. Kan di situ ada yang istiqomah konten, foto dan caption, ya. Terus yang update trend. Yeah. Ini yang masih itu yang update trend. Seumpama kan dari produk, umpamanya dari produk yang itu kan untuk supaya bisa mengikuti update tren itu bagaimana? Nah, itu dibutuhkan kreativitas, Bu. Misalnya sekarang gini ya, sekarang lagi hits di kalangan ibu-ibu Ikatan Cinta gitu, sinetron. Nah, kebetulan produk yang ibu-ibu buat itu target pembelinya adalah ibu-ibu. Maka ibu-ibu bisa menunggangi tren kesenangan orang-orang dengan Ikatan Cinta untuk promosi barang ibu-ibu. Misalnya, Mas Al aja udah pernah makan produk ini loh, masa kamu belum? Nah, ya gitulah. Pokoknya pakai hal-hal yang bisa membuat orang itu tergelitik gitu. Tapi dengan tren yang masih hangat sekarang. Nah, tren itu kan beda-beda. Untuk ibu-ibu, trennya mungkin Ikatan Cinta. Untuk anak-anak remaja, apa? Untuk mahasiswa, apa? Nah, kita mencoba menghubung-hubungkan sebenarnya antara produk yang kita buat dengan tren yang ada. Nah, ini butuh pemikiran kreativitas sebenarnya. Ya, terima kasih. Berarti kita memang harus lebih kreatif ya, Mas. Terus Betul. Kan seumpama kan mayoritas kan banyak kan mungkin banyak yang tidak istilahnya mengikuti tren juga banyak, yang tidak juga banyak. Ya. Nah itu mungkin itu saja. Saya terima kasih sekali. Ini berarti kita perlu ada tantangan untuk lebih kreatif lagi ya Mas ya. Terima kasih ya. Ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Sami-sami. Ya, terima kasih kepada Bu yang sudah tanya dan Mas Billy yang menjawab. Mungkin karena waktunya sudah habis, pada sesi saya jawab untuk Mas Billy. Alhamdulillah sesi materi dan saya jawab selesai disampaikan. Mungkin sedikit mereview tentang sesi disampaikan sendiri ya. Untuk materi ini baiknya bukan hanya kita pahami saja, namun lebih baiknya lebih paham nanti bisa dipraktekkan. Karena kalau sekarang UMKM terus bergerak, maka bisa saja nanti UMKM dikuasai oleh pemain-pemain. Ya. Kemudian kalau bisnis kita ingin naik kelas, itu ada mantranya. Yang pertama itu angka yang memaksa, tindakan yang menentang, bebas tyranny of the or, dan juga tagih brutal. Kemudian untuk kita harus mengenal bisnis digital marketing, kita harus melek digital marketing, karena sekarang Indonesia ini sendiri masuk ke peringkat 4 pengguna internet terbanyak di Asia. Jadi pasar atau peluangnya internet itu sangat besar. Saat kita ingin berjualan, target pasar ini kita harus sesuaikan, harus disesuaikan sehingga konten yang kita buat nantinya akan lebih menggigit untuk target pasar kita. Untuk beberapa media sosial yang mungkin wajib ibu-ibu miliki itu ada Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Tetapi
untuk media sosial ini juga harus dipisahkan dari penggunaan pribadi dan juga penggunaan bisnis. Jadi ibu-ibu harus punya yang khusus diperuntukkan untuk berjualan gitu ibu-ibu. Lalu untuk marketplace sendiri minimal harus punya akun Shopee, Bukalapak dan juga Tokopedia. Dan untuk tokonya nanti bisa dioptimasi juga saat sudah berjalan untuk respon chatnya itu bisa cepat seperti ibu. Kemudian 3 kata kunci untuk digital marketing. Yang pertama itu kita harus istiqomah untuk membuat konten, kemudian foto dan captionnya juga diperhatikan. Jangan sekedar hanya upload foto saja, tetapi juga pencahayaannya harus diperhatikan. Kemudian update tren seperti itu sehingga bisa mengikuti tren yang sedang ada. Kemudian untuk gimana sih kita bisa bersaing dengan pebisnis besar, kita lebih kepada interaksi manusianya lebih ditingkatkan, misalnya dengan membalas chat yang dengan kehangatan dan keprihatinan. Kemudian setelah dikirim kita bisa konfirmasi bagaimana barangnya seperti itu, sehingga ada ikatan dengan konsumennya. Kemudian bagaimana kita mengubah mindset untuk jadi pembisnis, itu bisa dengan merubah mindset dari kita sendiri. Jangan semuanya itu dilakukan sendiri-sendiri. Jangan semuanya itu dilakukan sendiri gitu. Harus mulai membangun tim untuk bisa mengubah dari pedagang menjadi pembisnis. Kemudian untuk update tren sendiri diperlukan kreativitas dari diri kita sendiri seperti itu Ibu. Mungkin sekian review dari kami. Terima kasih kepada Mas Brili yang sudah men-sharing pengetahuannya nih Mas untuk kita dan juga ibu-ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Brili. Sama-sama. Selanjutnya sebelum mengakhiri acara kita masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin ibu-ibu semuanya bisa menyalakan kameranya. Sering mau naik mobil. Sering ngerantu. Ibu-ibu bisa bergaya ibu-ibu, dipersilakan. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi ya ibu-ibu. Oke. Satu, 2, 3. Ya, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah berkesempatan hadir, menyempatkan waktunya, dan juga Mas Billy yang telah sharing ilmunya. Semoga nanti ilmunya dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari kita, ibu-ibu. Baik, mari kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mewakili anggota kelompok PKMPM kami, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih Mas Brili.
Jawa Timur dan lulus